warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mega Sevia, NIM 19170011. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah media pembelajaran yang saya buat khususnya untuk jenjang sekolah dasar. Jadi media yang saya buat ini adalah dikhususkan untuk mata pelajaran biologi, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Jadi yang saya buat ini adalah puzzle sistem pencernaan manusia. Seperti ini bentuknya. Ini bentuknya seperti ini puzzle-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran tersebut. Jadi sebelumnya media pembelajaran yang saya buat tadi itu dikhususkan, diperuntukkan untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Kenapa seperti itu? Karena sistem pencernaan manusia ini mulai ada mata pelajaran yang membahas hal tersebut itu dimulai dari kelas 4 SD, karena kelas sebelum-sebelumnya belum mendapatkan. Dan di puzzle ini kita juga bahas mengenai apa sih fungsi dari sistem pencernaan secara sederhananya saja. Nanti kalau sudah kelas 5 sama kelas 6 itu pasti sudah mulai naik lagi tingkatannya. Jadi yang pertama saya mau menjelaskan, puzzle ini kan berbentuk persegi. Kemudian di dalam puzzle ini pasti ada kotak-kotak seperti ini. Nah, yang membuat berbeda antara puzzle ini dengan puzzle yang lain adalah biasanya puzzle itu hanya terdiri dari satu sisi aja yang bergambar. Kemudian yang sisi lain itu adalah kosong. Kali ini saya membuatnya itu puzzle yang depan ada dan belakang juga ada gambarnya. Mengapa demikian? Karena dalam pengisian puzzle, dalam penyusunannya itu dirasa sangat mudah kalau untuk anak kelas 4 SD. Oleh sebab itu diisi dua sisi. Dua sisi ini meningkatkan bagaimana cara berpikir anak kelas 4 SD itu bisa lebih teliti lagi dan bersabar lagi untuk mencari puzzle-puzzle yang benar. Kemudian tadi kan di dalam setiap kotak puzzle itu kan terdiri ada bendera-bendera seperti ini. Ini itu berisikan mengenai nama organ tersebut dan juga fungsi sederhana dari organ tersebut. Contohnya yaitu ini ada hati yang berguna untuk menghancurkan racun. Seperti ini bentuknya. Hal ini juga mengedukasi untuk siswa kelas 4 SD apa sih fungsi sederhana dari sebuah organ yang ada dalam tubuh kita, khususnya dalam sistem pencernaan manusia. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan apa sih tujuan saya membuat sebuah puzzle ini untuk kelas 4 SD dan mengapa puzzle ini berupa dua sisi, dan kemudian apa sih tujuannya dan apa kompetensi yang akan dicapai dari siswa kelas 4 SD tersebut. Oke, yang pertama yaitu puzzle terdiri dari dua sisi gambar. Nah, dua sisi gambar ini bertujuan agar siswa kelas 4 SD ini bisa mampu melatih ketelitiannya dan juga melatih kesabaran dalam mengerjakan segala sesuatu. Karena kelas 4 SD ini merupakan masa transisi juga teman-teman. Karena kan biasanya kalau udah kelas 4 SD itu udah usia mulai 10 tahun menuju ke 11 ya kan. Nah, masa transisi inilah juga dalam dunia pendidikan itu emosional dari kelas 4 SD ini mulai ada gitu. Tujuan yang kedua yaitu menghindari rasa bosan ketika proses pembelajaran. Kebanyakan siswa itu tidak bisa menangkap materi yang diberikan oleh guru itu karena mereka memiliki rasa bosan. Jadi rasa fokus terhadap sesuatu itu hilang teman-teman. Kayak misalnya seperti ini. Ya, cuma itu aja yang dikemukakan mereka. Dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itu karena kenapa? Rasa bosan. Dengan adanya puzzle tersebut dan juga adanya kegiatan bagaimana sih ini puzzle-nya, yang benar yang mana sih, atasnya yang mana, bawahnya yang mana, itu juga bisa melatih rasa bosan mereka, itu bisa terkurangi teman-teman, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam menerima pelajaran tersebut. Perlu diketahui bahwa adanya rasa bosan ini sangat berdampak buruk bagi kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas dan juga sangat berdampak buruk bagi siswa maupun guru. Karena kenapa? Ketika siswa ini merasa bosan, pasti tidak menganggap adanya seorang guru yang sedang menjelaskan suatu mata pelajaran. Dan apapun materi yang dijelaskan oleh guru pun pasti hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar melalui telinga kiri. Oleh sebab itu, kekreativitasan dari seorang pengajar itu sangat diperlukan. Sehingga efek dari rasa bosan itu bisa dikurangi, diminimalisir sedikit demi sedikit. Dan kemudian dampak buruk yang kedua yaitu penilaian terhadap guru tersebut, sehingga menciptakan sebuah inovasi pembelajaran itu sangat diperlukan karena sangat bermanfaat untuk guru dan siswa tersebut.
Terakhir, mengenai kompetensi apa yang akan didapatkan siswa dengan belajar bersama puzzle sistem pencernaan manusia. Jadi nanti yang akan didapatkan siswa adalah pembelajaran mengenai ketelitian, pembelajaran mengenai kesabaran, kalau itu bonus sih teman-teman. Kemudian bagaimana siswa itu bisa mengaplikasikan diri untuk berlatih, bermain, dan bekerja dan berpikir sambil belajar dengan puzzle ini. Berpikir apa sih fungsi dari hati, fungsi dari usus besar, usus halus, lambung, dan juga kerongkongan seperti itu. Dan kemudian melatih ketelitian, bagaimana ini cara penataan puzzle yang benar, mana bagian yang atas, mana bagian yang bawah. Dan karena apalagi puzzle ini itu ada dua sisi, jadi ketelitiannya itu lebih dibanding permainan puzzle yang lainnya. Kemudian dengan adanya puzzle ini, maka siswa akan semakin tertarik dengan pembelajaran di dalam kelas, khususnya pembelajaran biologi. Pembelajaran biologi ini adalah sebuah ilmu yang perlu diberikan suatu contoh secara langsung karena dapat dilakukan. Oleh sebab itu kita buat semenarik mungkin dengan adanya puzzle-puzzle seperti ini. Dan kemudian untuk penggunaan puzzle ini bisa peserta didik itu mengacak sendiri kemudian menata kembali, atau untuk bendera-benderanya ini peserta didik bisa ditugaskan untuk membuat sendiri teman-teman. Jadi ini tuh sangat fleksibel sekali bagaimana cara penggunaannya. Sebenarnya seperti itu, terserah bagaimana seorang pengajar itu menempatkan peserta didik dalam mengerjakan puzzle-puzzle ini. Terima kasih buat teman-teman sobat pendidikan yang sudah menyimak bagaimana cara penerapan media pembelajaran di dalam kelas, khususnya menggunakan puzzle sistem pencernaan yang telah saya buat. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan menginovasi teman-teman yang ada di luar sana untuk selalu berinovasi bagaimana cara membuat media pembelajaran agar pembelajaran itu bisa berjalan lancar dan materi pembelajaran bisa diserap oleh peserta didik. Catatan tambahan, permainan berupa puzzle seperti ini, media pembelajaran seperti ini tidak harus digunakan dalam penggunaan puzzle untuk sistem pencernaan saja, tetapi bisa untuk puzzle-puzzle berupa mata pelajaran yang lain juga. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Cukup dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mengenai media pembelajaran ini, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.